gajah di pelupuk mata dan semut di seberang laut. Sebuah pandangan terhadap draft rancangan konun tentang penanganan pengungsi luar negeri. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, Kontras Aceh selaku penggagas dan penitia pelaksana seminar yang didukung oleh UNHCR dan IOM melaksanakan kegiatan konsultasi publik draft rancangan konun tentang penanganan pengungsi luar negeri di Hotel The Royal di Aceh Timur dengan peserta dari beberapa OPD di Aceh Timur, Lembaga Kemasyarakatan Desa LKD, yaitu Karang Taruna Kap Aceh Timur, juga beberapa lembaga OKP. Juga hadir perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR Indonesia, serta tim penulis Dr. Faisal, SH, SH, MH, dan rekan, sekaligus sebagai narasumber, dengan jumlah peserta sesuai daftar undangan 26 orang. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai upaya konsultasi dan mendengar berbagai masukan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan isu pengungsi luar negeri ini yang diajukan untuk dibahas oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan dapat dijadikan sebagai produk konun, agar adanya kepastian hukum pada tindakan penanganan pengungsi luar negeri yang terdampar di wilayah Aceh. Dalam diskusi tersebut, peserta yang mewakili dari OPD Aceh Timur dalam pandangannya baik dari bagian hukum, Dinsos, Dinkes, Dikjar dan BPBD Aceh Timur secara umum menyambut baik dan mendukung rancangan konun dimaksud. Hal ini terlihat dari keseriusan memberikan koreksian-koreksian pada konsiderans juga penulisannya yang cukup mendetail dari huruf ke huruf. Namun dengan sebuah catatan penanganan pengungsian tersebut didanai oleh pemerintah pusat maupun UNHCR dan IOM. Sementara Ridwan Hasan, Ketua Karang Taruna Aceh Timur, sangat berbeda persepsi dengan peserta lainnya khusus dalam konteks Aceh. Dasar perbedaan tersebut: pertama, dia menyebut UUD 1945 tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, antara lain jaminan hak asasi warga dan jaminan sosial, baik pada bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Kedua, UURI nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana dalam UPA dimaksud masih banyak bab dan pasal yang perlu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya maupun konun. Namun oleh para cendekia, praktisi, politisi dan pakar hukum terkesan jenuh atau apapun namanya untuk membahas itu. Sementara yang rujukannya Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dan Surat Edaran Mendagri nomor 185 per 2793 SJ tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Dengan dua regulasi tersebut, begitu semangatnya mereka mendesain draft rancangan konun juga memfasilitasi diskusi ke beberapa daerah untuk memenuhi persyaratan terhadap pembahasan dan pengesahan sebuah konun. Pertanyaan kita, apakah masyarakat sudah paham dan mengetahui isi yang terkandung dalam UPA, terutama yang berbicara tentang hak-hak mereka yang sudah diatur? Diantaranya disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Seharusnya para pemikir dan para peduli Aceh ini yang wajib diutamakan serta mencarikan solusi untuk memperbaiki dan memutarbalikkan posisi Aceh dari daerah termiskin di Sumatera dan Indonesia, juga merubah dan meningkatkan status Aceh di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat tertinggal. Masalah penerapan maupun pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam secara komprehensif, masalah sosial dan keamanan demi terwujudnya Aceh makmur, Aceh bersatu dan sejahtera serta bebas dari narkoba. Dengan demikian cita-cita leluhur bangsa Aceh, Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, akan terwujud. Dari hal tersebut, Ridwan Hasan, Ketua Karang Taruna Aceh Timur, berpendapat belum ada urgensinya permasalahan penanganan pengungsi harus diatur dengan konun Aceh, sehingga tidak muncul pertanyaan atau macam-macam praduga masyarakat. Tapi cukuplah diatur dengan peraturan gubernur untuk membentuk Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten Kota bila dibutuhkan. Karena Indonesia belum ada suatu perjanjian internasional dalam penanganan pengungsi luar negeri, tapi hanya sebagai negara penampung sementara dengan alasan kemanusiaan,
sebagaimana disebutkan dalam Convention Relating to the Status of Refugees Konvensi 1951 dan Protokol Relating to the Status of Refugees Protokol 1967, sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Adapun penanganan, pelindungan, pemenuhan hak, dan penetapan status para pengungsi luar negeri dilakukan oleh UNHCR dan IOM yang berkewajiban untuk membiayai, memfasilitasi, dan mencarikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi di negara penampung sementara, sampai dengan ditempatkan di negara ketiga, negara penerima pengungsi. Ridwan berharap, Aceh ke depannya jangan latah dengan isu-isu yang barangkali dikondisikan. Jangan seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan jelas terlihat. Tapi mari bersama-sama seluruh elemen masyarakat lebih konsen, tetap fokus dan hidupkan ruh jihad dengan persoalan dan permasalahan-permasalahan Aceh serta mencari solusi terbaik, terprogram, terstruktur, terarah dan berkelanjutan. Maka kesejahteraan sosial masyarakat Aceh akan terpenuhi. Aditya Karya Mahat Fayoda, Ketua Karang Tarun Aceh Timur, DRS, Ridwan Hasan.